Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mani Naya Azhara dengan nomor NPM 25311034071. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Nyoko Mukti Wijaya, dosen pengampu kartografi dasar. Tugas yang pertama, menghitung luas daerah rawan bencana longsor di Provinsi Lampung menggunakan metode grid. Untuk menghitung luas wilayah menggunakan metode grid, hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat kotak sama sisi. Di sini saya menggunakan sisi lebar 1 cm dan tinggi 1 cm. Dan dilakukan di wilayah yang ingin dihitung luas wilayahnya. Karena di sini saya ingin menghitung luas wilayah tanah longsor di Provinsi Lampung, maka saya hanya memberikan kotak-kotak di wilayah yang terdapat bahaya tanah longsor. Dan di sini dijelaskan bahwa kalau bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung ditandai oleh warna merah, di mana ditandai hijau, kuning, oranye, dan merah. Maka di sini saya hanya menggambar grid di wilayah yang terdapat tanah longsornya saja. Setelah membuat kotak, maka tahap selanjutnya adalah menghitung kotak. Metode penghitungan kotak yaitu jika kotak diisi oleh lebih dari 50% wilayah, maka kotak tersebut bisa dihitung satu. Tetapi jika kotak tersebut hanya diisi kurang dari 50% wilayah, maka kotak tersebut tidak dihitung. Seperti ini. Ini kotaknya kan terisi sekitar 50% lebih. Maka kotak ini dapat dihitung satu. Tetapi kotak yang ini kotak yang ini kan hanya terisi oleh sekitar 30% wilayah saja. Maka ini wilayah yang bawah sini tidak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Terdapat 33 kotak. Di sini biar nggak lupa. Selanjutnya adalah tahap penghitungan skala. Kenapa tidak menggunakan skala angka yang sudah ada? Karena skala angka yang sudah ada ini tidak relevan lagi. Kenapa? Misalkan peta yang sudah ada sekarang awalnya dicetak di kertas A1, tetapi sekarang dicetak di kertas A4, maka skala ini akan berubah. Seharusnya kan kalau semakin kecil maka skalanya semakin besar. Tetapi di sini skalanya malah semakin kecil. Maka itu nggak relevan. Maka yang bisa digunakan sekarang adalah yang masih relevan adalah skala datangnya. Cara menghitung skala datangnya itu kita bisa menggunakan garisnya itu ditaruh di sini di skala datangnya, dipasin dan dihitung. Ini kan 2,75 cm banding 48 km. Ini setelah mengukur panjang skala datang dan menghasilkan panjang 2,75 cm. Jadi 22,75 cm banding 48 km. 48 km ini berasal dari sini. Di sini tulisannya 48. Jadi maksudnya itu 2,75 cm di peta sama dengan 48 km di jauh sebenarnya. Ini kan perbandingannya masih berbeda, maka harus disamakan. Jadi 2,75 cm dibanding 48 km diubah jadi cm, nolnya ditambah 5. Itu 2, 3, 4, 5 km. Maka 1 banding jadi 4.800 km dibagi 2,75 cm menghasilkan 1 banding 1.745.454 cm. Agar lebih mudah, maka diubah lagi ke kilometer menjadi 17,40,45 km. Selanjutnya menghitung luas kotak. Luas kotak itu sisi kali sisi. Itu sisinya kan kita sisinya itu 1 kali 1. Itu 1 kali 1 cm sama dengan 1 cm kuadrat. Sama juga kita mau menghitung luas di aslinya. Jadi luas di lapangan sama aja rumusnya sisi kali sisi. Jadi luas asli di lapangan kan ini skala asli. Nah, ini jadi 17,45 kali 17,45 menghasilkan 304,5025 km kuadrat. Selanjutnya menghitung luas wilayah. Rumusnya jumlah kotak dikali luas di lapangan. Jadi tadi kan jumlah kotak yang sudah dihitung kan 33 kotak dikali 304,5025 km kuadrat menghasilkan 10.048,58 km kuadrat. Jadi di wilayah bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung adalah 10.048,58 km kuadrat menggunakan metode grid. Tugas kedua adalah mencari titik koordinat lokasi yang sudah ditentukan. Pertama-tama kita harus mencari Buka titik aplikasi koordinat Google di Maps. Google Maps. Lalu klik di pencarian, ketik tempat yang ingin kalian cari titik koordinatnya, lalu pencet tanda merah yang ada di tengah-tengah. Titik koordinat ada di sebelah atas. Setelah mencari titik koordinat, di sini saya mengambil Universitas Malahayati dan mendapatkan koordinat segini. Selanjutnya menentukan mana bujur dan mana lintang. Sudah menentukan mana bujur dan mana lintang, tahap selanjutnya adalah mencari selisih koordinat dengan cara mencari garis bujur atau garis lintang terdekat. Ini kan garis bujur lokasi yang saya pilih yaitu Universitas Malahayati kan 105. Di sini kan di peta ini terdapat bujurnya kan 104, 105 dan 106. Maka yang paling mendekati berarti ini adalah garis bujur 105. Berarti garis bujur di peta yang paling mendekati adalah 105. Kemudian mencari selisihnya bujur lokasi
dikurang dengan bujur yang mendekati di peta menghasilkan 0,2887. Ini adalah selisih bujur. Selisih bujur. Selanjutnya yang lintang. Lintang ini sama juga sama yang bujur. Mencari garis lintang terdekat di peta. Di sini garis lintang ini kan ada min 4, min 5 dan min 6. Karena lintang di lokasi yang saya pilih ini min 5,38, maka yang mendekati berarti min 5. Berarti peta ini min 5. Sama seperti mencari selisih di bujur. Ini garis lintang lokasi, titik koordinat lokasi ini dikurang dengan garis lintang terdekat, yaitu min 5 atau 5. Ini sama aja 5 ya. Itu dikurang menghasilkan 0,3812. Ini selisih lintang, Setelah mencari selisih koordinat, maka selanjutnya mengubah selisih koordinat ini menjadi cm. Caranya yaitu dengan mencari tahu berapa cm panjang satu derajat di peta. Nah, di sini bisa kita lihat dari 105 ke 106 derajat ini terdapat 6 terdapat 6,4 cm. Berarti 1 derajat sama dengan 6,4 cm. Ini sama juga 6,4 cm. Kita mendapatkan mengetahui bahwa satu derajat ini sama dengan 6,4 cm. Selanjutnya itu 6,4 cm ini dikali dengan selisih koordinatnya 0,287. Ini begitu juga dengan yang lintang. Dikali juga menghasilkan 1,39 cm dan lintangnya 2,430 cm. Ini selisih yang diubah menjadi cm. Kemudian tahap selanjutnya ada pengaplikasiannya di peta. Nah, pengaplikasiannya itu ini kan dimulai dari bujurnya dulu. Ini bujur yang mendekati kan 105. Maka dari 105 ini ditarik ke arah timur hingga 1,39 cm atau sama dengan 1,4. Ini sama dengan 1,4, jadi ini kita sampai sini. Nah, situ selanjutnya yang lintangnya itu juga sama. Ini kan lintangnya min 5. Jadi dari min 5 ini ditarik ke arah bawah hingga berapa cm? 2,4 ya, 2,5 lah, 2,45 2,45 ke arah bawah 2. Jadi 2 ke 4 ya, hampir ke 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini kan 4,5, berarti di sekitar sini. Nah, setelah kita dikasih tanda-tanda, selanjutnya di garis. Ini kan udah garis. Ini garis lintangnya. Sekarang kita mengambil garis bujurnya. Kan ini titik yang tadi dibuat. Ini ditarik ke bawah, lepasin juga tidak mencong. Nah, ini jadi garis yang membelah ini di sini adalah Universitas Malahayati dan di sini adalah Universitas Lampung. Lokasi lainnya seperti Tawan Abdurrahman Wahid, Situ Ayat Tanjung Lalaan, Idocamp TNBBS, kantor gubernur bisa dikerjakan menggunakan cara yang pertama, tapi menyesuaikan koordinatnya. Dan ini adalah tampak peta yang sudah digaris-gariskan titik koordinatnya semua lokasi. Di sini terdapat kantor gubernur, Unila, Malahayati, Tawan Awan, Air Terjun, Hidrocamp. Selanjutnya menentukan orientasi pada peta. Yang pertama ada azimut, yang kedua ada back azimut, yang ketiga ada bearing. Pertama yang dicari adalah mencari azimut. Cara mencari azimut yang pertama adalah pilih lokasi yang menjadi patokan. Di sini saya mengambil lokasinya yaitu Unila. Selanjutnya memilih lokasi yang ingin dituju azimutnya. Dan dituju azimutnya dari Unila ke lokasi tersebut. Di sini saya memilih air terjun Waiwalaan. Nah, cara menghitung azimutnya seperti ini. Busur ini diletakkan tepat di titik Unila. Ini titik Unila dan ini titik air terjun Waiwalaan. Nah, ditaruh tepat di tengah-tengah sini titik Unila. Lalu kita lihat di sini kan air terjun Waiwalaan. Air terjun Waiwalaan ini menunjukkan sudut 78 derajat. Ini azimutnya 78. Karena ini kan ada di sebelah kanan, sini sebelah kiri, maka ditambah 180. Kenapa ditambah 180? Karena agak seimbang saja. Ini kan setengah lingkaran. Harusnya kalau lingkaran penuh kan 360 derajat. Tapi kan ini kan cuma 180. Harusnya di sini kan ada bulatan setengah lingkaran lagi, tapi tidak ada. Maka sini ditambah 180 agak bulat sempurna lah intinya. Nah, azimutnya adalah 258 derajat. Selanjutnya untuk mencari back azimut terdapat rumus. Jika azimutnya kurang dari 180, maka ditambah 180. Jika azimutnya lebih dari 180, maka azimutnya dikurang 180. Maka ini kan lebih dari 180, maka dikurang 180. Menghasilkan 78 derajat. Ini back azimutnya. Selanjutnya bearing.
bearing. Mencari bearing ini terdapat rumusnya. Jika di antara NE, maka azimut dikurang 0 derajat. Jika di antara N dan W, maka 360 derajat dikurang azimutnya. Jika di antara S dan E, maka 180 derajat dikurang azimut. Itu kalau di antara S dan W, maka azimut dikurang 180. Ini N, ini S, ini N, ini E, S, dan W. Nah, kan ini saya mencari ayat terjun melalaan. Ayat terjun melalaan ini kan terdapat di antara W dan S, maka menggunakan rumus yang ini. Menggunakan rumus yang ini yaitu azimut dikurang 180 derajat. Azimutnya kan ini 258 derajat, maka 258 derajat dikurang 180 menghasilkan bearing S 78 derajat W. Dia melakukan hal sama pada lokasi-lokasi lainnya seperti Universitas Malaya-Hayati, terus Hidoken, Tehuan Abdul Rahman, itu kantor gubernur. Kesimpulannya adalah metode gaya relevan digunakan tetapi mengukur luas secara kasar, tidak mendetail. Akan mendetail jika gate-nya semakin kecil. Selanjutnya, pencarian lokasi menggunakan titik koordinat. Menurut saya relevan, tetapi ada kendala yaitu pemilihan titik koordinat yang terkadang berubah-ubah walaupun beda-beda tipis. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.